Apa yang mau Anda utarakan tadi, yang sempat tertunda tadi? Baik. Silakan. Ada sisi yang aku suka dari Abang, ada tidaknya. Yang aku suka adalah Abang membuat orang berpikir, baik Islam maupun non-Islam. Aku jempol. Aku bukan memuji, karena aku respect. Saya lebih tertarik, respect dengan orang, walaupun dia Islam tapi ngerti Quran, daripada sekelas ulama nggak ngerti Quran. Aku setuju. Berarti Anda setuju bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad? Aduh, berisik sekali, Bang. Ketika ada motor lewat, itu suara berisik, makanya saya harus jerit-jerit lagi ini nanti. Cobalah Bang Rijal, carilah satu tempat yang begitu nyaman, tidak ada ribut-ribut. Ada motor lewat, ada ini lewat, suaranya masalahnya mengganggu. Ketika saya bicara pasti Anda nanti nggak dengar. Coba Rijal, apakah Anda setuju dengan definisi mempertuhan itu tadi? Anda pasti dengar tadi kan? Dengar, saya setuju. Oke, artinya ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul. Oke, orang yang mempertuhan hawa nafsu itu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, apakah menganggap hawa nafsu pencipta alam? Sebetulnya tidak. Iya. Lalu bagaimana pengertian mempertuhan sesungguhnya menurut Al-Quran? Ya seperti yang Bang jelaskan tadi, itu betul. Artinya menyerahkan kepatuhan, ketundukan secara mutlak kepada sesuatu tersebut, sehingga orang tersebut membuat sesuatu tersebut mengendalikan, menguasai hidupnya. Setuju? Setuju banget, 100%. Iya. Sekarang saya mau tanya, sebagai seorang muslim, wajibkah Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah? Seharusnya iya. Sebagai seorang muslim, wajibkah Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Muhammad? Saya pribadi tidak sama sekali. Nah, berarti Anda tidak menuruti kemauan Allah dan Quran. Nah, jadi yang salah. Yang saya tahu dari Quran, justru para nabi disuruh taat kepada Rasulullah, bukan kepada Nabi Muhammad. Baik, coba bukakan Quran surat An-Nisa ayat 180. Saya nggak di rumah, jadi nggak bisa. Baik, saya bacakan surat An-Nisa 80 ya. Ini memang mereka ini teman-teman ya. Bermuka dua teman-teman. Sebentar ngomong kita wajib taat dan patuh kepada Rasul. Sebentar ngomong kita tidak boleh taat dan patuh kepada Rasul. Bagaimana Anda nekat yang nyata Anda ini? An-Nisa, aduh 80. Aduh. Udah jelas-jelas di sini dikatakan bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul itu sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nih, saya balikin kamera saya nih. Aduh, nih, lihat. Ini surat An-Nisa ayat 80, betul? Betul. Oke, apa dikatakan? Siapa yang mentaati Rasul? Maksudnya siapa Rasul ini? Maksudnya Muhammad. Maka sungguh salah, edisnya salah, Abang salah. Ini yang bikin ini siapa? Nih, dengerin Bang Edis. Tidak ada Al-Quran dalam bahasa Indonesia, itu hanya alat bantu. Jadi betul, saya paham. Lalu yang dimaksud Rasul di sini siapa? Yang perlu saya jelaskan, Rasul dalam pengertian, kita bicara pengertian dulu Bang. Rasul dalam pengertian saya tidak sama dengan kebanyakan pengertian Rasul orang Islam pada umumnya. Orang Islam. Berarti Rasul di sini bukan Muhammad? Bukan, bagi saya bukan. Bukan. Baik, sebentar. Abang barang saya, siapa? Saya bacakan dulu, sebentar. Siapa yang mentaati Rasul, atau dalam kurung maksudnya Muhammad, maka sungguh telah mentaati Allah. Jadi Muhammad ada di depan nih, depan dia. Sebentar. Ya, Allah cuma bayang-bayangnya Muhammad saja. Bang Edis yang salah. Itu dan siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, maksudnya Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Jelas. Jadi teman-teman sekalian, yang mau saya maksudkan di sini adalah bahwa kalau kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari statement-statement Muhammad, sesungguhnya Allah itu malah jadi bayang-bayangnya Muhammad. Muhammad yang di depan. Framing. Di dalam ada nggak pernyataan hadis yang berbunyi begini? Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
Stop. Aku banyak tidak percaya kepada hadis. Kenapa hadis banyak palsu, banyak nggak jelas, banyak yang tidak sesuai dengan Quran. Jangan bawa hadis kepada saya, Bang. Kebanyakan hadis itu bohong. Bohong. Ya sudah, kalau gitu nggak usah hadis. Al-Quran tadi, barang siapa yang taat kepada Rasul, Rasul itu siapa di situ? Rasul itu adalah risalah, bukan manusia. Siapa? Salahnya bisa Taurat, bisa Zabur, bisa Injil, bisa Quran. Dia bukan manusia itu, Rasul itu bukan manusia. Oke, berarti harus mentuhankan Rasul. Bukan mentuhankan, taat kepada Rasul artinya utusan Allah. Baik, sekarang begini. Oke, Anda bilang risalah atau apa namanya Taurat atau Zabur atau Injil. Contohnya ya. Apakah itu firman Allah? Itu firman Allah. Aku nggak bisa pasti jawab, kemungkinan iya. Kok kemungkinan? Saya tanya sekarang, apakah Taurat, apakah Injil, apakah Al-Quran itu firman Allah? Aku bisa jawab dengan kemungkinan iya. Berarti Anda jawab mungkin. Kemungkinan Al-Quran firman Allah? Kemungkinan. Oke, sekarang ini saja. Jujur ya, Bang. Sebentar, sebentar. Oke, baik. Ya. Kita nggak usah bahas Taurat, nggak usah bahas Injil, nggak usah bahas Quran. Kita bahas firman. Kita bahas firman Tuhan. Oke. Baik. Wajib nggak patuh sama firman Tuhan? Yang mengikutinya wajib. Bagi yang tidak mengikutinya tidak ada kewajiban. Ya, kita bicara bagi yang mengikutinya. Kalau nggak mengikutinya, ngapain kita bahas? Oke. Wajib taat kepada firman Tuhan. Wajib patuh kepada firman Tuhan nggak? Bagi yang mengikutinya ya. Oke, kalau begitu siapa yang wajib ditaati dan dipatuhi? Tuhan atau firman Tuhan? Taati Tuhan lewat firman-Nya. Iya, kedua-duanya harus ditaati, betul? Cara mentaati Tuhan adalah lewat firman-Nya. Kalau nggak begitu tidak. Iya, karena yang sampai kepada kita itu firman-Nya. Setuju. Iya, makanya di dalam Bible dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Itu. Makanya di dalam Bible firman Tuhan itu menjadi daging, menjadi manusia. Makanya kepatuhan kita kepada Yesus itu sama saja dengan kepatuhan kita kepada Bapa. Tidak bisa kita mempertuhan Bapa di sorga kalau tidak mempertuhan Yesus. Gimana? Saya setuju, tapi versi Alkitab ya. Itu versi Alkitab saya setuju, tapi itu pengertian versi Alkitab. Tidak dalam pengertian Quran yang saya mengerti. Oke, yang harus ditaati dan dipatuhi Allah atau firman Allah? Kita sudah sepakat, Bang. Iya, bingung jadinya. Perhatikan ya. Bagi saya, ketika Abang terjemahkan manusia sebagai firman, bagiku nggak masuk akal, tapi bagi Abang masuk akal. Abang silakan. Tidak ada dikatakan manusia sebagai firman. Firman itu telah menjadi manusia, bukan manusia itu adalah firman. Silahkan untuk iman Abang saya hargai, tapi kita berbeda. Tapi pengertian yang Anda maksud itu loh ya, pengertian yang Anda maksud. Makanya Yesus itu bergelar sang firman yang menjadi daging. Itu sebenarnya dikonfirmasi oleh Quranmu. Coba saya tanya, benar nggak Isa itu adalah kalimat dan ruhnya, kalimatuhu wa rohullah wa kalimatuhu, benar nggak? Isa ada dua pengertian. Tenang dulu. Isa sebagai kalam. Dulu. Sebelum kita ngigau gini. Sebelum kita ngigau gini. Apakah Al-Quran menyatakan bahwa Isa itu adalah rohnya dan kalimatnya? Kalau Isa dalam pengertian kalamullah, betul. Oke, jadi Isa itu adalah kalamullah, betul nggak? Dua pengertian bagi saya. Isa jangan dua pengertiannya dulu. Kita bahas Al-Quran dulu, Bang. Tenang. Apakah Isa itu adalah kalamullah? Lah, Isa itu sendiri kalam. Gimana sih? Aduh. Kita bahas pernyataan Al-Quran. Al-Quran menyatakan nggak bahwa Isa itu adalah kalimatnya dan rohnya? Betul. Oke, sekarang saya tanya. Kalamullah itu, kalamnya Allah itu kekal atau tidak? Hitung yang Abang maksud kalamnya yang mana? Oke, sekarang saya tanya. Apakah kalamnya Allah diciptakan?
Oh, saya kasih definisi cipta dulu ya. Cipta itu artinya yang muter. Kalam itu adalah sama. Jangan bilang, jangan abang ngomong ya. Saya dengerin. Sekarang aku ngomong dengerin silakan, juga. Silakan. Kalau kita bicara cipta, mesti ada pencipta dan ada yang diciptakan. Yang diciptakan itu disebut istilah makhluk, yang melakukan proses penciptaan disebut kholik. Bedakan istilahnya. Oke, apakah kalamullah itu ciptaan? Ya, bagi saya ya. Kalamullah ciptaan. Allah menciptakan kalamnya dengan apa? Kalam itu kan suara. Iya, apakah suara Allah itu ciptaan? Iya, suara Allah. Oke, dengan Allah. Apa dia menciptakannya? Apa? Aku gak pernah Berarti Allah sempat tidak bisa berfirman. Sebentar, aku tidak tahu. Sekarang abang yang beritahu saya. Coba. Sebentar dulu, apakah Allah itu, firman Allah itu ciptaan Allah? Menurutku iya. Oke. Kalau firmannya Allah itu ciptaan Allah, berarti Allah sempat dia tidak punya firman, betul? Aku tidak tahu Allah bagaimana bentuk aslinya, bagaimana. Kalau itu di bawah. Tambah pusing saya ngomong sama Anda ini. Tambah mumet.